Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang Ustaz cintai karena Allah. Ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Ungkapan syukur yang akan menghadirkan nikmat-nikmat yang lainnya, dan mudah-mudahan kita terus mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang kelak akan memberikan pertolongan atau syafaat kepada kita yang senantiasa bersolawat kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan tema interaksi. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya terkait dengan interaksi dengan keluarga. Ini terdapat di Quran Surat Al-Fajr ayat 20. Kita hafalkan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tuhibbul mala hubban jamma. Silakan diikuti. Wa tuhibbul mala hubban jamma. Wa tuhibbu dengan huruf ha. Wa tuhibbul mala hubban jamma. Hubban jamma dengan hak juga ya. Jadi wa tuhibbul mala hubban jamma. Silakan nanti teman-teman bisa menghafal kembali ya, diulang 5 kali minimal supaya lancar. Artinya, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Allah sendiri sudah menerangkan di dalam ayat ini bahwasanya manusia itu tabiatnya pada umumnya mencintai harta dengan berlebihan. Tetapi yang perlu kita ingat, bagi orang-orang yang beriman, kecintaan kepada harta tidak boleh membuat kita kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Memang kita itu sebagai manusia pasti mencintai harta karena Allah sendiri sudah menyampaikan hal tersebut. Tetapi yang harus menjadi catatan bagi kita, kita tidak boleh berbuat semena-mena, berbuat semaunya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut. Kita juga tidak boleh karena saking cintanya kita kepada harta, kemudian kita menjadi kikir, bahasanya atau pelit, tidak mau berbagi kepada orang miskin, tidak mau berbagi kepada orang fakir, tidak mau berbagi kepada yatim piatu, tidak mau bersedekah, karena masih menganggap bahwa harta ini kalau saya sedekahkan akan berkurang, nanti habis. Nah, kita sebagai orang beriman tidak boleh berpikiran demikian. Kita harus yakin bahwa harta yang kita miliki sesungguhnya itu bukan punya kita, tetapi hanya titipan Allah. Allah menitipkan kepada kita. Bisa jadi harta yang kita miliki adalah ujian bagi kita. Apakah kita mau mensedekahkan atau hanya menyimpan dan digunakan untuk diri sendiri? Jika kita bisa mensedekahkan atau berbagi dengan harta yang kita miliki, maka sesungguhnya kita berhasil melewati ujian. Tetapi jika kita menyimpannya, kemudian kita gunakan untuk
hal yang mubadzir, berbelanja, membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, maka itu gagal melewati ujian yang Allah berikan. Begitu teman-teman. Yang pada intinya adalah di ayat ini kita ditegaskan, Allah menegaskan bahwa manusia itu pada umumnya sangat mencintai harta. Tetapi ada pembahasan yang mendalam, ada pembahasan yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Walaupun kita cinta kepada harta, tetapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara, berbuat segala yang dimau untuk mendapatkan harta tersebut dengan cara-cara yang haram, misalkan dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain, maka itu tidak boleh. Begitu teman-teman. Di Al-Quran sendiri Allah sudah menyatakan bahwa manusia itu, ini di Quran surat Ali Imran ayat 14, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi sudah dijelaskan di ayat ini sangat gamblang, sangat jelas bahwa harta berupa wanita-wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda yang hebat, yang mahal harganya, kuda yang besar, kemudian binatang-binatang ternak, itu semuanya adalah kesenangan hidup di dunia. Dan yang kekal di mana? Yang kekal adalah ketika kembali di sisi Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita kembali di tempat yang nyaman, yaitu di surga. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, dengan kenikmatan di dunia itu berupa harta, kita manfaatkan untuk yang baik-baik. Ketika kita memiliki harta yang lebih, kita bisa berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, kita bisa menggunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk beribadah. Kita memiliki harta, kemudian kita bisa pergi haji, pergi umroh, maka itu adalah harta yang digunakan untuk kebaikan. Tidak digunakan untuk berbuat semena-mena, berbuat foya-foya, membeli sesuatu yang mubadir, yang tidak bermanfaat. Nah itu jangan sampai seperti itu. Atau dengan harta yang banyak yang kita miliki, kemudian kita enggan atau tidak mau berbagi. Di sekitar kita ada anak yatim, kita tidak mau berbagi. Ada orang miskin yang kelaparan di sekitar kita, kita tidak mau berbagi. Maka jangan sampai kita termasuk yang demikian. Dan mudah-mudahan Allah terus menjaga kita dari sifat-sifat buruk itu. Dan Allah terus memberikan kita petunjuk sehingga kita terus berada di jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang benar terkait dengan harta adalah kita dimudahkan oleh Allah untuk mau berbagi, dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, dan menggunakan harta-harta yang dimiliki, harta-harta titipan Allah untuk hal-hal yang baik. Kita ingat selalu kisah tentang Qarun yang oleh Allah diberikan harta yang banyak, tetapi kemudian dia sombong karena dia merasa bahwa harta yang dimiliki adalah hasil kerjanya Qarun. Padahal sesungguhnya itu adalah titipan Allah. Kemudian dia ingkar, kemudian dia tidak bersyukur, akhirnya dicabutlah semua nikmat itu
dari Qarun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian, kita bisa mengambil pelajaran dari Qarun ini agar kita semakin bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, nikmat berupa harta. Demikian teman-teman terkait dengan pembahasan kita hari ini, Quran surat Al-Fajr ayat 20 yang di sini menegaskan bahwa dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ini sudah diingatkan oleh Allah supaya kita biasa-biasa saja terkait dengan harta. Boleh kita mencari harta, tetapi tidak dengan cara yang haram. Tidak boleh dengan cara yang semena-mena atau menghalalkan segala cara. Tidak boleh. Baik, kita akhiri dengan membaca istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.